Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan membuat satu video, yang mana video yang dibuat ini untuk menjawab beberapa pertanyaan pada kolom komentar mengenai cara penggunaan garam Inggris dan juga micin. Yang mana kedua bahan yang kita gunakan ini adalah merupakan dua bahan andalan yang sering saya gunakan untuk melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman, serta untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman di sekitar rumah. Tidak hanya untuk tanaman buah, kedua bahan yang saya gunakan ini juga sering diaplikasikan untuk tanaman sayur. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, jadi topik kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan garam Inggris dan juga micin yang baik untuk kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah. Jadi, pertanyaan yang beberapa kali saya jumpai pada kolom komentar yaitu mengenai penyemprotan larutan garam Inggris dan micin ke seluruh bagian tanaman, dan pada video lain juga hanya dikocor dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penyemprotan. Jadi, sebelum kita melakukan penyemprotan ataupun pengkocoran pada tanaman di sekitar pekarangan rumah kita harus mengetahui dulu kondisi pada tanaman kita. Jadi, kapan kita harus melakukan penyemprotan dan kapan kita harus melakukan pengkocoran. Jadi, yuk kita lihat tanaman mana yang harusnya kita semprot dan mana harusnya kita kocor. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan beberapa tanaman yang pada masa vegetatif. Jadi pada masa vegetatif ini sebaiknya kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Selain pada tanaman sayur tersebut, di sini juga saya akan tunjukkan ada beberapa tanaman buah, yang mana tanaman buah ini belum memasuki masa pembungaan dan pembuahan, sehingga pada tanaman buah ini kita bisa melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Dan mari kita lihat tanaman yang seperti apa yang kita tidak boleh melakukan penyemprotan, sehingga kita melakukan pengkocoran. Jadi pada sebelumnya saya sudah beritahu pada sahabat bertani buah dimanapun berada. Jadi pada video sebelumnya saya juga sudah tunjukkan manfaat micin dan garam Inggris yang kita gunakan itu untuk merangsang dan mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah di sekitar pekarangan rumah kita. Sehingga pada masa-masa pembungaan dan pembuahan seperti ini kita tidak boleh melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan salah satu manfaat garam Inggris yaitu menghambat datangnya hama yang menyerang pada tanaman kita. Bukan hanya sekedar hama, garam Inggris juga dapat menghambat datangnya serangga baik yang membantu proses penyerbukan pada bunga yang sedang mekar seperti ini. Jika proses penyerbukan itu terhambat, maka proses pembuahan juga akan terhambat, bahkan bisa menjadikan atau mengakibatkan terjadinya bunga rontok karena gagal dalam proses penyerbukan. Oleh sebab itu, maka di sini sebaiknya kita melakukan pengkocoran agar proses penyerbukan pada bunga ini tidak terganggu. Oke, jadi seperti itulah contoh tanaman yang mana tanaman yang harus kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman dan yang mana tanaman yang harus kita lakukan pengkocoran. Jadi di sini kita menggunakan dua bahan yang sering kita gunakan yaitu garam Inggris dan juga micin. Dan untuk micin ini kita bebas menggunakan merek apa saja. Yang penting yang kita gunakan adalah micin.
atau yang biasa dikenal dengan nama lain yaitu MSG. Dan untuk micin ini bisa kita lihat untuk dari harganya ini cukup sangat terjangkau. Kita bisa mendapatkannya dengan harga Rp5.000, dan untuk harga Rp5.000 ini bisa kita gunakan untuk beberapa kali dalam proses perawatan dan juga menyuburkan tanaman, serta dapat merangsang proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman yang kita rawat. Kemudian di sini kita menggunakan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini sangat berbeda sekali dengan garam dapur ataupun garam meja ataupun garam yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Untuk mendapatkan garam Inggris ini sangat mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa mendapatkannya secara online. Jadi tentang bagaimana cara mendapatkan garam Inggris ini juga sangat banyak saya jumpai pada kolom komentar, bagaimana cara untuk mendapatkan garam Inggris ini. Jadi sekali lagi saya katakan, untuk mendapatkan garam Inggris ini kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa membeli garam Inggris ini secara online. Dan sekali lagi juga saya ulangi, garam Inggris ini sangat berbeda sekali dengan garam dapur yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Oke, kalaupun penjelasan saya tentang garam Inggris ini berulang-ulang tidak mengapa, karena itu merupakan pertanyaan yang sering saya jumpai pada kolom komentar. Jadi sekarang kita langsung saja ke proses penggunaan pada garam Inggris dan juga micin yang kita gunakan ini. Oke, jadi di sini kita langsung saja mencampurkan kedua bahan yang kita gunakan ini, yaitu micin dan garam Inggris. Dan mengenai dosis penggunaan, di sini juga saya sangat menjumpai banyak sekali komentar. Padahal pada setiap video saya sudah terangkan cara penggunaan dan dosis micin dan juga garam Inggris di video saya. Jadi untuk dosis yang kita gunakan di sini adalah setengah sendok makan garam Inggris dan juga setengah sendok makan micin. Jadi di sini masing-masing setengah sendok makan antara micin dan juga garam Inggris yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Oke, jadi di sini kita larutkan masing-masing garam Inggris setengah sendok makan dan juga micin setengah sendok makan ke dalam 2 liter air. Kemudian kita kocok untuk memastikan garam Inggris dan juga micin terlarut seluruhnya ke dalam air. Oke, jadi untuk larutan pupuk garam Inggris dan micin ini sudah siap kita gunakan. Dan di sini kita akan menggunakan yang pertama itu untuk tanaman pada masa pertumbuhan. Dan di sini kita akan melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Oke, jadi di sini kita melakukan penyemprotan larutan garam Inggris dan juga micin pada tanaman yang sedang dalam proses pertumbuhan. Kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman, mulai dari pucuk daun sampai ke media tanam. Penyemprotan ini juga bisa kita lakukan pada tanaman buah. Waktu yang baik untuk melakukan penyemprotan adalah di bawah jam 9 pagi ataupun paling lambat dia jam 10 pagi. Dan untuk penyemprotan garam Inggris dan juga larutan micin ini bisa kita gunakan secara rutin, yaitu 5 hari sekali, untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal dari tanaman yang kita rawat. Jadi di sini perlu diingat, dalam proses penyemprotan kita hanya menyemprot tanaman yang belum memasuki masa pembungaan dan pembuahan. Oke. Jadi untuk larutan garam Inggris dan micin ini juga bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan penyakit cabai keriting. Jika untuk melakukan pengobatan pada penyakit cabai keriting seperti ini, kita bisa melakukan penyemprotan 3 hari sekali.
sebagai kesimpulan, di sini kita menggunakan semprot untuk melakukan penyemprotan larutan garam Inggris dan micin pada tanaman. Itu hanya kita lakukan pada tanaman yang sedang dalam proses pertumbuhan. Dan sekarang kita memasuki untuk tahap yang kedua, yaitu kita melakukan pengkocoran. Dan di sini kita menggunakan gelas sedang seperti ini. Dan untuk ukuran gelas sedang seperti ini sekitar 200 sampai 250 ml. Jadi sekarang kita langsung saja ke proses pengkocoran, mana tanaman yang seharusnya kita kocor, bukan dilakukan penyemprotan. Yuk. Jadi inilah contoh tanaman yang seharusnya kita melakukan pengkocoran. Sudah mulai tumbuh bunga dan di sini juga sudah mulai ada yang berbuah. Dan bisa dilihat pada yang lain di sini juga dalam proses pembungaan. Oke, jadi untuk dosis yang kita gunakan yaitu kita menggunakan setengah gelas sedang seperti ini, yang kita siramkan pada sekitar batang tanaman. Boleh juga langsung mengenai pada batang tanaman. Waktu yang baik dalam proses pengkocoran ini juga dilakukan pada pagi hari dan bisa kita lakukan secara rutin 5 hari sekali. Bahkan untuk tanaman cabai yang sudah cukup tua seperti ini, yang seharusnya sudah kita melakukan penggantian tanaman, masih produktif dan memiliki buah yang lebat. Jadi untuk tanaman yang berbuah seperti ini, kita tetap melakukan pengkocoran pada pagi hari di bawah jam 9 dan sebaiknya dilakukan 5 hari sekali. Tetapi dalam proses pengkocoran ini, di sini kita juga harus memperhatikan tumbuhan liar pada media tanam di sekitar tanaman yang kita rawat ini. Jadi kita harus membersihkan agar proses pemupukan ataupun pemberian nutrisi pada tanaman itu tidak terjadi perebutan dengan tumbuhan liar ataupun yang biasa dikenal dengan gulma atau rumput. Oke, jadi seperti itulah cara kita menggunakan garam Inggris dan juga micin dalam proses perawatan dan juga menyuburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah. Bukan hanya itu, penggunaan garam Inggris dan micin ini juga dapat merangsang proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman di sekitar rumah kita. Jadi, dengan adanya video ini semoga bisa menjawab pertanyaan dan kebingungan terhadap sahabat bertani buah dimanapun berada. Kapan kita harus melakukan penyemprotan pada tanaman menggunakan garam Inggris dan juga micin ini, dan kapan kita harus melakukan pengkocoran pada tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada. Jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.